Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur tanah leluhur guys. Lodol pokoknya beres. From Magnuson Goib, Gubuk Wong Bodo, Lemah Ambles, lereng Gunung Kembar. Nah, saat ini kita lagi ada di Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Makom Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Bagaimana kelanjutan kisahnya guys? Lodol, tetap stay tune di channel ini. Nanti kita bincang-bincang bareng tentang sejarah Kanjeng Sunan Kalijogo. Oke guys, saya ziarah dulu, nanti kita bertemu lagi. Slow guys, Lodol pokoknya beres. Halo guys, sekarang kita sudah ada di Gubuk Wong Bodo dan tadi kita sudah ziarah di Makom Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Nah, dan kita sekarang lagi ada di Gubuk Wong Bodo bareng teman-teman jamaah non goib guys. Jadi kita mumpung di Gubuk Wong Bodo ini ya, kita ada acara tukar kaweru, mumpung ada sesepuh dari Padepokan Sunan Kalijogo. Dan kenapa sih dinamakan Padepokan Sunan Kalijogo? Jadi kita tanya sejarahnya, sambungan dari Gubuk Wong Bodo kemarin. Itu hanya istilah, jadi istilahnya kenapa dinamakan Padepokan Sunan Kalijogo. Langsung saja kita ngobrol tukar kaweru bareng Romo Karno atau Gusno selaku pendiri Padepokan Sunan Kalijogo. Oke, monggo langsung kita ngobrol-ngobrol langsung sama beliau. Sugeng Rahayu Romo, salam santun Rahayu Dumadi. Rahayu sagung dumadi sedherek kemawon. Nah, niki kebetulan Romo sederek sedulur tanah leluhur Padepokan Sunan Kalijogo lagi ngumpul di gubuk. Jadi istilahnya ini teman-teman ini pengen tahu langsung kenapa dinamakan Padepokan Sunan Kalijogo, dan Romo juga menamakan istilah Gubuk Wong Bodo. Dan kemarin sudah terjelaskan nama Gubuk Wong Bodo itu sejarahnya seperti apa, dan ini teman-teman ingin juga tahu istilahnya, juga mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu kenapa dinamakan Padepokan Sunan Kalijogo, dan mungkin banyak di luar sana yang juga memakai Padepokan Sunan Kalijogo nama seperti itu. Dia kita langsung tanya sama sesepuh Padepokan Sunan Kalijogo. Monggo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah dihadirkan di sini dan didatangkan jauh-jauh dari Kota Malang untuk bisa bersilaturahmi ya di sini, untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang di sini. Bahwasanya tidak mudah untuk membentuk suatu padepokan atau suatu perkumpulan. Banyak yang harus kita pikirkan dan banyak yang kita harus renungkan, risiko dan segalanya. Alhamdulillah, karena suatu hal dan yang memang tidak bisa saya ceritakan di sini untuk sementara ini, artinya berdirilah Padepokan Sunan Kalijaga. Kenapa saya pilih nama tersebut? Ya, mungkin ini sebagian dari cerita masa lalu saya juga, bahwa saya juga berasal dari sesuatu yang kurang baik menurut beberapa teman, beberapa semualah yang. Kenapa saya pilih beliau kan juga seorang wali atau wali songo yang dididik oleh para wali 8, yang notabene beliau juga asalnya juga orang yang
yang asalnya seorang berandalan, sampai beliau di hutan sana menurut cerita-cerita nenek moyang kita. Beliau adalah bernama Lokajaya waktu itu namanya, yang sebenarnya bernama Raden Said. Itu. Jadi beliau pindah dari Tuban ke Demak untuk mencari keilmuannya, untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa merubah hidupnya. Jadi begitu Gus Adi, jadi saya pilih nama tersebut karena mungkin juga karakter saya juga dulu awalnya seperti itu. Akhirnya saya berusaha mencari tentang apa itu Islam dalam versi kejawen saya, karena saya juga berasal dari keluarga Islam yang notabene kuat sekali dalam budaya Jawanya. Karena beliau seperti itu, maka saya merasa bahwa dengan berdirinya Padepokan Sunan Kalijaga ini kan nggak jauh beda dengan apa yang sudah saya lakukan, kata orang Jawa bilang lelampahan. Ngaten Gus nanti gini masalah berdirinya dengan nama Padepokan Sunan Kalijaga. Nah, jadi berawal dari lelampahan dulunya, karakternya, masa lalunya seperti itu, istilahnya tidak menutup kemungkinan seorang berandal pun ini bisa menjadi wali Allah. Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi tidak ada menutup kemungkinan orang yang buruk tidak bisa menjadi baik. Pengertiannya seperti itu. Tapi memang banyak cerita-cerita, misalnya kalau dalam segi konotasi umumnya ini hijrah yang sering kita kenal ini hijrah. Nah, seperti hijrah. Jadi hijrah ini kan mempunyai satu makna perpindahan dari hijrah yang buruk menjadi hijrah yang baik. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain, monggo ditanyakan sama Romo. Sugeng dalu Romo. Sugeng dalu. Kula badhe tanglet. Monggo. Dampak dakwah dari Sunan Kalijaga di tanah Jawa itu apa? Waduh, kalau masalah dampak pastilah berdampak, Nggih. Karena pada waktu itu jelas-jelas di tanah Jawa, terutama di wilayah daerah Demak Bintoro ya, orang banyak mengenal, beragama Hindu. Rata-rata itu semua beragama Hindu. Secara otomatis ajaran Islam masuk kan perlu metode. Jadi pasti berdampak. Kalau melanjutkan tadi metode tadi, ya inilah nanti dampaknya ke sini. Makanya beliau selalu memakai di wilayahnya itu apa adatnya. Karena di adat Jawa itu pasti ada ritual, ada mungkin kesenian-kesenian yang macam-macam. Makanya beliau juga berusaha untuk menciptakan suatu karya-karya yang sebenarnya dalam karya-karya tersebut mengandung filsafat-filsafat yang ada di dalam Al-Quran, diaplikasikan secara adat istiadat. Baik itu mungkin melihat tarian, atau mungkin tembang-tembang lagu, atau mungkin dalam bentuk karya seni yang berbentuk wayang. Karena beliau akhirnya menciptakan suatu wayang yang menceritakan kehidupan manusia yang sebenarnya itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi pasti berdampak. Makanya dampak itu untuk mengurangi ketidaksukaan atau tidak bisa menerima, karena di saat itu menganut agama Hindu, maka agama Islam disisipkan melalui budaya mereka. Oh, yang suka ritual, yang suka bakar menyan atau mungkin pakai bunga, maka dia menyisipkan dari doa-doa para kejawen-kejawen dulu atau orang-orang suku Hindu dulu atau istilahnya agama Hindu dulu, itu disisipkan dengan bahasa Jawa. Kalau mungkin dengan bahasa Hindunya yang nggak nyambung, makanya yang diambil adat istiadatnya. Jadi itu semua itu sempat dibantah sih sama beberapa para wali, terutama Sunan Bonang saat itu, karena mereka merasa bahwa apakah ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dianggap syirik atau mungkin melakukan suatu kegiatan yang bukan sesuai dengan agama, menentang Allah, jadi menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Gitu. Tapi dalam kenyataannya kalau kita mau tahu bahwa sebenarnya Allah sendiri pun suka wewangian, malaikat pun wangi. Dan di ayat Al-Quran pun juga kita diceritakan bahwa aroma surga itu sangat wangi. Oleh karena itu beliau menyodorkan itu ke dalam adat istiadat orang Jawa, sehingga dampak yang negatif bisa dikurangi
Dan dampak positifnya mereka akan bisa langsung masuk atau minimal pelan-pelan mengikuti ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga. Sangat berdampak. Sempat itu, pokoknya para wali itu sempat ramai, sempat berdebat, apalagi masyarakatnya pasti berdampak. Berarti istilahnya kemenyan pada waktu itu yang sering kita kenal budaya Jawa itu apa? Sesajen guys, katanya orang sekarang. Kata orang sekarang itu sajen. Jadi kayak istilah kita menyiapkan apa dupa atau kemenyan, terus kembang, 7 rupa dan lain sebagainya yang kita lihat yang kira-kira dianggap musyrik dan syirik. Betul sekali. Jadi bahwasanya dampaknya memang ini adat Jawa. Ya. Mungkin kalau ada di luar Jawa ya mungkin akan seperti itu. Ya, beda lagi. Mungkin kita di wilayah B, C, D ya mungkin ya kita mengikuti adat itu ya secara akal sehat. Misalkan kalau saya di Jawa saya memakai belangkon ini karena adat saya orang Jawa. Ciri khas. Jadi kita dikenal orang Jawa ya. Lupa tahu loh kan pakai belangkon. Nah, seperti itu. Mungkin kan konotasi bandnya seperti itu. Mungkin kalau kita nggak menutup kemungkinan kita di Arab Saudi kita memakai sorban, jubah ini, orang Arab ya. Iya, karena apa? Mereka tahu kita memakai jubah. Mungkin kurang lebih kan seperti itu, karena kan mungkin dari vis wajah pun orang Timur Tengah, orang Jawa, orang mana aja kan terlihat dari vis wajah. Jadi misalnya memang budaya ini sangat-sangat berpengaruh juga untuk sarana ke antara hubungan manusianya seperti itu. Betul. Dalu Rama. Dalu. Kula ajeng tangklet Rama. Nggih. Apa karomah Sunan Kalijaga dalam penyiaran agama Islam? Wah, kalau karomahnya agak dalam ini. Kalau pertanyaan yang sangat dalam Islam ini. Karena kalau sudah menyangkut karomah ya. Karomah itu selalu kekuatan goib ya, ndak goib. Non goib kalau bahasa jenengan ya. Non goib. Jadi ya banyak sekali kalau kita lihat dari non goibnya sendiri itu macam-macam. Termasuk mungkin salah satunya ilmu malik rupanya. Jadi dia itu bisa mencolok putra, mencolok putri. Jadi bisa kemana-mana. Makanya beliau waktu itu kan sebenarnya itu ilmu Jawa yang mereka pakai. Tapi akhirnya karena berselangnya waktu beliau sudah mengenyam ilmu dari para wali wolu, akhirnya menjadi versi Islam. Karena dulu waktu dia masih jadi Lokajaya atau beranda Lokajaya, dia sudah bisa begitu, makanya nggak pernah bisa ditangkap. Makanya dia tuh sering malih rupa. Banyak lagi karomahnya yang lain, mungkin ilmu tembus. Makanya beliau juga nggak bisa ditembak mati segampang itu, juga nggak bisa. Dan itu akhirnya ternyata di Islam ada. Makanya kenapa tadi kalau kembali kepada dampak sangat berdampak. Karena ternyata ilmu-ilmu beliau itu di Jawa, ternyata di Islam ajarannya ada sekali. Jadi bisa berubah dan macam-macam. Termasuk beliau akhirnya juga membuat suatu tembang-tembang yang sebenarnya itu adalah doa sebenarnya. Salah satu mungkin yang sering kita dengar adalah lagu Lir-Ilir. Itu juga karomahnya. Orang mungkin dipikir itu hanya sebuah lagu. Padahal itu menceritakan seorang keimanan, seorang yang mendekat kepada Allah, ditunjukkan bahwa orang itu harus sujudlah, harus menjalankan ibadah 5 waktunya. Itu dililir semua, itu mengisahkan. Selain menyangkut juga hidup manusia, juga kehidupan antara manusia dengan Allah, horizontal dan vertikal. Kalau mungkin Gus Andi bilang tadi ya hablum minallah, hablum minannas, kurang lebih begitu Gus nggih. Karomahnya itu besar sekali kalau kita mau memahami isi dari Lir-Ilir itu sendiri. Itu mungkin yang lainnya saya kok mau cerita kok ya terlalu dalam gitu, karena karomah itu ya intinya bahwa karomah beliau itu beliau sangat mempunyai karomah seperti ada asma tadi. Jadi setiap kali beliau itu berbicara itu santun, meskipun dia bekasnya orang jahat ya, seorang berandal atau seorang perampok waktu itu, dia punya kewibawaan yang sangat ya, orang itu kalau sudah melihat beliau itu nggak bisa marah gitu loh. Karena beliau itu orangnya juga, itu salah satu karomah, dan beberapa karomah sudah saya ceritakan, nggak bisa saya ceritakan di sini semua. Mungkin karena durasi guys. Durasi gitu. Kurang lebih ngaten. Terima kasih atas penjelasannya.
Sugeng dalu Romo. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Kula ajenge bertanya Romo. Nggih, monggo. Niku apa saja tantangan beliau Sunan Kalijaga dalam berdakwah pada masa dulu Nggih. dan bagaimana beliau menghadapinya tantangan yang masa dulu itu. Nggih. Jadi tantangan beliau itu yang kelihatan besar sekali dalam tantangan. Kalau di anu kan tantangan yang banyak ya, orang namanya berjuang memasukkan suatu ajaran baru yang harus menentang yang sudah di sini sudah biasa orang-orang agama Hindu, itu pastilah tantangannya banyak. Tapi kalau bisa kita bagi menjadi dua, tantangan beliau satu ya dari para wali sendiri, karena kalau bisa begitu dari wali, karena jelas-jelas para wali kan tidak menganut Jawa, beliau sendiri dari Jawa. Secara otomatis cara beliau memakai metode Jawa, adat istiadat, pastilah bertentangan dengan beliau. Itu sudah banyak orang tahu lah, kita bisa lihat di buku-buku sejarah bahwa perilaku beliau memasukkan ajaran Islam ke dalam adat istiadat itu sangat bertentangan. Itu juga salah satu halangan dan rintangan. Yang kedua sendiri juga kepada para yang menganut agama Hindu, itu juga menjadi suatu halangan, yang mereka notabene biasa menyembah sesuatu yang ada wujudnya, akhirnya disuruh menyembah Allah yang tak berwujud secara otomatis. Maka menjadi suatu peperangan batin dan juga peperangan antar para pemuka agama, ya pemuka agama. Jadi ya itu halangan yang kelihatan sangat besar sekali. Mungkin yang lainnya ya kalau kita bisa tambahkan ya mungkin di adat istiadatnya itu loh, karena adat istiadat mereka juga dilihat dari Islam kan tidak ada gitu loh, bahwa orang berdoa harus bakar dupa, orang harus istilahnya mau berdoa ke warganya yang sudah tidak ada harus pakai bunga dan lain sebagainya. Itu kan sudah sangat menentang gitu lah, istilahnya menentang dalam ajaran-ajaran yang lain. Jadi halangannya banyak sekali. Jadi apa yang kedua setelah halangan itu tadi jenengan tanya? Yang Halangan dan apa tadi jenengan tanya? Tantangan. Tantangannya. beliau Sunan Kalijaga niku menghadapi niku pripun? Cara mengatasinya, Menyikapi dan istilahnya. mengatasi. Nggih, memang dalam mengatasinya beliau memang ya juga seorang yang spiritualis gitu. Jadi dia selalu menghadapinya dengan bermeditasi, atau kalau orang Islam bilang itu ta'aruf nih. Jadi dia selalu bermeditasi, sholat hajat, beliau bermeditasi itu secara spiritualnya dia. Bagaimana sih dia menemukan, kalau kita bahas di depan tadi metodenya apa yang harus diambil, beliau bermeditasi, sholat hajat, mencari, dan dia akhirnya menjadi ngawulo. Jadi dia tidak menjadi seorang ulama, tapi dia menyusup ke desa, masuk dari pasar ke pasar, melihat orang-orang di sana itu sebenarnya apa kekurangan dari mereka, melihat titik kelemahan mereka, mungkin dari ekonominya, mungkin dari pendidikan mereka. Itu sasaran-sasaran empuk, Gus. Jadi ini sasaran empuk sebagai cara untuk memecahkan suatu permasalahannya, mengatasi permasalahannya. Dia sendiri juga enggak menutup kemungkinan selalu didampingi beberapa orang untuk sebagai orang yang bisa menyusup ke budayawan, juga minta konsultasi para guru-gurunya. Meskipun di situ berdampak ya itu tadi, bahwa mereka menghalangi, oh ini tidak baik, ini tidak cocok, ini syirik dan lain sebagainya. Itu salah satu beliau untuk mengatasi permasalahannya. Tapi yang sering beliau akhirnya yaitu memberikan suatu ajaran diikutkan dengan budaya mereka. Itu cara mengatasi. Makanya begitu dia menciptakan kayak wayang dan sebagainya, kan mereka suka hiburan. Orang Jawa itu paling suka seni. Dengan seni, mungkin dengan tata bahasa Arab disadur menjadi bahasa Jawa, pasti orang suka lah. Itu cara mengatasinya. Kalau waktu itu mungkin Kanjeng Sunan mengajarkan dengan bahasa Arab, mungkin bahasa apa aku gak ngerti karepmu, pokoknya ngomong Allah aku yang ngerti, Gusti Allah aku ngerti, tapi sing kok sebutnya itu opo, karena mereka sudah terbiasa berbahasa Jawa. Itu juga salah satu metode atau sebuah mengatasi permasalahan atau dari dampak-dampak tersebut. Itu juga di seni-seni tadi, sampai akhirnya beliau memberikan wayang yang waktu itu mungkin ya untuk awal dari beliau membuat wayang kan waktu bikin wayang Punokawan yang berisikan Eyang Semar, Gareng, Petro itu. Jadi itu semua juga termasuk cara mengatasi
untuk halangan atau dampak beliau. Nembang juga iya. Padahal kalau kita benar-benar mulai sampean tahu ya, kayak Dandang Gulo, Kinanti, ya, Pocong, itu kalau sampean dengar pocong aja gerges kalau sampean tahu artinya meskipun dalam bahasa Jawa. Itu sebenarnya sama saja dengan sampean tawasul. Tawasul kepada siapa kalau di dalam Islam? Nabi 25 itu sampean sebut semua di situ. Tapi mereka orang Jawa tidak tahu bahwa dia itu berusaha untuk disuruh mengimani para nabi sebenarnya. Itu pocong dan lain sebagainya seperti Dandang Gulo dan sebagainya tentang keesaan Tuhan. Nah, tapi begitu. Jadi bahwa banyaklah metode beliau, tapi yang pasti pertama kali beliau memakai untuk cara untuk menghindari permasalahan tersebut, dia merubah kalimat-kalimat dari ayat-ayat tersebut di dalam bahasa Jawa. Kurang lebih begitu. Nah, kan Gus gitu kan? Betul sekali. Tanya kembali. Nggih, monggo. Kenapa Sunan Kalijogo Nggih. cara berpakaiannya dan metode dakwahnya berbeda dengan 8 wali? Oh, nggih. Ya, tadi sudah di depan saya jelaskan sebenarnya bahwa beliau kan memang berasal dari keraton, jadi beliau juga dari orang Jawa, tapi juga dari versi yang lain ngomong beliau juga dari keturunan Cina, ada yang bilang begitu. Jadi banyaklah, ada lagi yang mungkin yang bilang bahwa Kanjeng Sunan itu juga berasal dari Arab. Makanya ya kita itu masih jadi suatu perdebatan sampai sekarang bahwa beliau itu keturunan dari mana? Dari Arab kah? Dari Cina kah? Atau dari suku Jawa sendiri? Makanya karena mulai kecil sudah dididik di daerah Tuban waktu itu, karena beliau adalah keturunan dari salah satu adipati di Tuban sana, makanya ada diajar di keraton kan pakai pakaian adat Jawa. Karena beliau suka dan memang mencintai Jawa, maka beliau berpakaian seperti itu. Yang lainnya kayak Parewolu kan banyak yang dari Arab, makanya beliau lebih mengusung ke ajaran Islam itu sendiri, yang karena Kanjeng Nabi pernah bilang bahwa Kanjeng Nabi suka dengan pakaian yang bersih, serba putih-putih. Nah, tapi beliau merasa putih apa harus dari kostumnya. Padahal itu sebenarnya bagi beliau itu adalah sanepan kata orang Jawa. Sebenarnya disuruh pakai putih-putih itu bukan pakaiannya, pikirannya putih bersih, hatinya putih bersih. Kalau ini putih bersih semua, kostum kan nggak penting, nggak penting kalau bagi saya. Gitu. Ya itu ya makanya kenapa Kanjeng Sunan akhirnya lebih suka pakaian batik, atau mungkin beliau kadang pakai bangkon hitam, pakai jubah hitam, di dalamnya pakai pakaian batik seperti itu. Jadi memang metodenya sangat berbeda, karena berbeda di masalah adat istiadat. Itu dia lebih mengutamakan tradisionalnya agar mudah diterima masyarakat tanah Jawa. Begitu kurang lebih, Mas. Terima kasih Romo. Nggih, sami-sami. Sugeng dalu Gus Andi. Dalu sugeng. Menurut Gus Andi, dilihat dari sosok beliau yang dikenal sebagai budayawan, dan bagaimana tanggapan antara agama dan budaya? Monggo Gus Andi. Ya, sugeng dalu Mas Letor. Nggih. Bagaimana tanggapan saya mengenai agama dan budaya pada masa ini? Nggih. Ya, simpel saja. Kalau saya sih bukan menganut satu aliran tertentu atau apa. Bagi saya Islam. Bagi saya seperti itu. Jadi saya sebagai orang Jawa, Jawaku tak gowo, Arabku tak gowo, Baratku tak ruat. Dalam arti Jawaku ya Jawa, aku ya Jawa wis, Islam ya tetap Islam agamaku. Tapi dalam arti budaya-budaya Barat yang bertentangan mungkin dengan saya, ya saya ruat. Saya hijrahkan apa yang saya bagus menurut saya, ya saya pakai. Jadi simpel saja, beragama ini memang buat saya, menurut saya ya kembali lagi ke hablum minallah dan hablum minannas. Jadi agama ini jadikan suatu kita mengenal Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Untuk hablum minannasnya kita hubungan kita dengan manusia. Jadi ya seperti Kanjeng Sunan Kalijogo mengusung agama ini
dengan budaya Jawa, beliau pada waktu itu jiwa seni beliau yang tinggi, jadi dengan menggunakan media tembang, media wayang, banyak beragam untuk memperkenalkan ini agama Allah, ini agama Islam. Jadi istilahnya saya mungkin bertemu jenengan orang Jawa. Wah, itu saya ajak ngomong, kalau saya ajak ngomong Arab kan tidak mungkin. Nah, logika aja. Jadi saya ajak Anda berbicara berbahasa Jawa dengan mengenal ini loh Allah. Ini wayang budaya kita, jadi hanya menceritakan tentang Allah dengan tembang media wayang sebagai budaya ini. Nah, kalau jenengan orang Yunani ya saya memakai budaya Yunani, mengikuti. Jadi mungkin saya dilahirkan di Jepang ya, saya menggunakan budaya Jepang. Mungkin samurai ini akan menjadi alat untuk menyampaikan media, untuk mengenal Allah. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi ya simpel saja, jangan dianggap budaya ini sebagai agama, salah. Jadi jadikan budaya ini sebagai pelantara memperkenalkan agama. Jadi ya memang saya sangat bangga sekali dengan Pak Depokan Sunan Kalijaga ini mengusung budaya untuk memperkenalkan, untuk kita syiar bahwasanya ini loh agama Allah. Kita tegakkan agama Allah dengan budaya kita sebagai senjata terdepan. Jadi jangan takut kaula muda untuk memperkenalkan agama Allah dengan suatu dengan suatu budaya. Jangan pernah takut, bahwasanya sampaikan, kalau itu benar sampaikan, jangan pernah takut. Jangan takut, istilahnya kita punya dasar ilmu-ilmu yang kita bawa untuk memperkenalkan agama Allah. Dan mungkin kenapa juga saya sangat tertarik dengan Padepokan Sunan Kalijaga, mungkin saya juga punya karakter masa lalu saya juga istilahnya berandal logat saya, losdol pokoknya beres, gabrak-gabrakan. Ya memang ini karakter saya seperti ini, gaya bicara saya seperti ini, tapi saya juga harus bisa menempatkan diri saya sebagaimana saya juga memperkenalkan agama Allah, menunjukkan kebesaran agama Allah. Saya belajar ilmu pengobatan alternatif. Ya ini salah satu bentuk karomah yang tadi dipertanyakan, karomah itu ya. Bukan saya mempunyai karomah, tidak, tapi saya mempelajari ilmu pengobatan alternatif. Di dalam arti pengobatan ilmu ini saya ambil dari beberapa ayat Al-Qur'an yang diyakini fadilahnya ini untuk metode pengobatan alternatif. Baik ruqyah dan lain sebagainya, segala penyakit tidak ada yang tidak ada obatnya, semua ada obatnya. Obatnya apa? Al-Qur'an. Semua ada, tidak ada. Jadi ada yang mengatakan sakit ini tidak ada obatnya, saya bantah, itu salah. Jadi penyembuhan penyakit hati, penyakit raga kita, apapun yang ada di dalam diri kita, baik penyakit dunia ini, semua obatnya sudah dijelaskan di Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an jangan cuma dibaca, tapi dipahami, dimaknai, fadilahnya, tafsirnya, dalil-dalilnya para imam-imam besar terdahulu. Harus tidak ngawur. Sunan Kalijaga pun menyebarkan agama Islam juga tidak ngawur, Romo. Nggih, harus sangat. Jadi memang dengan sarana budaya yang diusung beliau pada waktu itu, alhamdulillah kita pun juga merasakan pada saat ini. Memang ada istilah nama Islam Kejawen. Harus. Nah, saya pun juga bisa mengatakan Islam Yunani. Islam. Ya bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi memang ya ini ya, istilahnya Kejawen kan budayanya. Islam kan agama. Seperti itu. Mas Lentot, jawaban saya ya mungkin singkat penjelasan saya seperti itulah tanggapan saya sebagai mungkin di masa saat ini sebagai murid Kanjeng Sunan Kalijaga dan murid Romo Karno YS. Terima kasih banyak, saya sudah mendapatkan ilmu banyak dari Romo dan wawasan-wawasan yang membuat saya semakin bertambah pengetahuan saya. Dan saya pun juga berbagi pengetahuan ini dengan teman-teman di sini, berbagi. Jadi ilmu ini tidak saya miliki, karena bagi saya ilmu ini satu pinjaman, suatu kebesaran Allah ini loh. Allah yang katanya tidak berwujud, tapi ada kebesarannya, itu ada di makna tauhid. Dari tauhid insya Allah nanti kita akan bahas dalam perbincangan yang akan datang, kebesaran Allah. Tapi memang seperti itu.
penjelasan saya dan tanggapan saya sebagai kaula muda istilahnya, kaula muda era lost doll guys, tapi ya, nah ini pokoknya beres lah. Simpel aja kita beragama, jangan terpaku satu aliran-aliran yang akhirnya jangan kita merasa sok suci, akhirnya kita tersesat. Itu yang kita harus pegang. Tetap Bismillah wis. Kok cari laku ditoto pangeran, bukan ditoto tonggomu, tapi ditoto Gusti Allah. Harusnya. Siap. Jadi bahasa Indonesianya kalau yang nggak tahu, bertingkah laku ini kita sudah tertata karena Allah, bukan tertata karena tetangga kita, tidak. Jadi karena hati nurani kita, Allah memberikan satu koridor, satu keyakinan, satu hidayah yang kita dapat, akhirnya kita mampu meyakini Allah ini sebagai Tuhan yang Maha Esa. Itu ya penjelasan. Ya, saya terima. Kita sudah ngobrol banyak seputar Padepokan Sunan Kalijogo dan sejarah tentang Kanjeng Sunan Kalijogo atau yang disebut Raden Syahid. Seperti itulah garis besarnya, singkat ceritanya sejarah beliau dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Jadi sampai jumpa lagi guys dengan saya Gusandi bin Semut, makhluk not goib. Tetap stay cool di gubuk wong kudo. Salam sedulur setanam leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bibarakatihim wadinal husna birahmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.